Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmah, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat melaksanakan mata pelajaran akidah akhlak meskipun dengan via online ya. Jadi hari ini adalah hari perdana kan kita masuk ke dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 semester ganjil, yang mana di sini nanti kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Loh, kenapa kok kita bahas sejarah turunnya Al-Quran dulu? Kenapa kita nggak membahas tentang akhlak terpuji atau akhlak tercela, sedangkan hari ini pelajarannya adalah akidah akhlak? Jadi, sebelum kita masuk ke dalam inti pelajaran akidah akhlak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akidah. Pengertian akidah ini menurut Abdullah Azzam, yaitu akidah adalah sebuah iman atau kepercayaan, yang mana di dalamnya yaitu mempercayai semua rukun-rukun iman yang ada 6, yaitu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Nabi Allah, kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan juga iman kepada qadha dan qadar. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa akidah ini adalah sebuah fundamental ataupun dasar untuk kita mempercayai adanya Allah. Dengan dibuktikan di sini nanti kita mempelajari tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat ataupun kitab yang dipakai semua umat muslim. Ada juga, sebelum masuk ke dalam subbab kita, jadi bab akidah akhlak kelas 8 semester ganjil itu ada 6 bab. Untuk yang pertama ada sejarah diturunkannya Al-Quran. Untuk yang kedua ada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada membiasakan akhlak terpuji, yaitu ada akhlak ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian untuk bab yang keempat ada menghindari akhlak tercela, yang mana di dalamnya kita akan mempelajari tentang ananiyah, putus asa, ghodab, dan tamak. Kemudian bab yang kelima ada adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Dan bab yang terakhir di akidah akhlak semester ganjil ini ada kisah keteladanan Nabi Musa. Oke, kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Di mana di bab yang pertama ini ada 6 subbab. Ada yang pertama tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Dan yang kedua ada pengertian dan hakikat Al-Quran. Untuk subbab yang ketiga ada bukti tentang kebenaran Al-Quran. Yang keempat ada isi pokok kandungan Al-Quran. Yang kelima keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Dan yang terakhir ataupun yang keenam ada hikmah diturunkannya Al-Quran. Keenam subbab ini akan kita bahas di pertemuan kali ini ataupun pertemuan yang pertama. Dan saya harap bisa dicatat untuk poin-poin yang penting karena nantinya bakal ada tugas akhir. Masuk ke dalam sejarah turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantara malaikat Jibril, yang mana diturunkan wahyu yang pertama ini adalah di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus ataupun menyendiri. Dan wahyu-wahyu yang lainnya atau wahyu yang terakhir itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wada. Nah, Al-Quran ini diturunkan kurang lebih dalam jangka waktu 23 tahun, yang diturunkannya wahyu ini secara berangsur-angsur atau disebut mutawatir sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Dan para sahabat
diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, di atas pelepah kurma, ada yang di atas batu, tulang unta, dan masih banyak yang lainnya. Dan di antara sahabat-sahabat Nabi yang diperintahkan untuk mencatat ayat Al-Quran itu antara lain ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah, Sa'ad bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan ada Sabit bin Qais. Kemudian kita masuk ke periodisasi turunnya Al-Quran. Yang pertama ada periode Makkiyah dan yang kedua nanti ada periode Madaniyah. Yang kita bahas periode Makkiyah terlebih dahulu. Periode Makkiyah ini adalah periode Mekah atau periode yang pertama yang diturunkan Al-Quran sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nah, seperti yang kita tahu dalam Juz Amma itu kan ada dua ya, ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Nah, itu bedanya, yang Makkiyah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah dan yang Madinah itu sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian untuk periode Makkiyah ini berjumlah 86 surah yang diturunkan kurang lebih selama 12 tahun 5 bulan. Dan untuk wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di dalam Gua Hira pada saat Nabi Muhammad bertahanus, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, pada periode Makkiyah ini menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab, yang mana ketika itu mereka belum percaya dengan adanya Islam. Di antara lain, ada reaksi-reaksi yang dinyatakan 3 hal pokok. Yang pertama, ada segolongan kecil dari mereka yang menerima baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran dan adanya Allah. Kemudian, yang ketiga, ada dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah lainnya. Untuk reaksi yang kedua ini, yaitu sebagian besar dari masyarakat menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka, itu maksudnya kebodohan yang bagaimana? Nah, kebodohan mereka itu yaitu ketika dulu mereka itu mempercayai atau mempertahankan adat istiadat tradisi mereka kepada nenek moyang, yang seperti mereka menyembah berhala, ataupun mereka menyembah patung-patung yang di situ mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Dan saat itu ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam, mereka tetap kekeh dengan kepercayaan mereka ini. Sehingga dalam periode Makkiyah ini mereka disebut dengan menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Nah, kemudian kita masuk ke periode Madaniyah, yaitu periode yang dilakukan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, pada periode ini ayat Al-Quran turun berjumlah 28 surat dan turun selama 9 tahun dan 9 bulan, kurang lebih selama itu periode Madaniyah ini. Kemudian selama masa periode Madaniyah, dakwah Al-Quran telah mewujudkan suatu prestasi yang besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yathrib, yang kemudian diberi nama Al-Madaniyah Al-Munawwarah. Sebelum menjadi Madaniyah, kota Madaniyah, kota ini dulu disebut dengan kota Yathrib. Kemudian dengan diterimanya ajaran Islam, kota Yathrib ini diganti dengan sebutan Al-Madaniyah yang menurut istilah bahwa arti dari Al-Madaniyah Al-Munawwarah yaitu artinya adalah negara dan pemerintah yang diberi cahaya wahyu ilahi. Kita masuk ke sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan Al-Quran atau yang disebut dengan kodifikasi dibagi ke dalam 2 tahap.
Yang pertama ada tahap Al-Quran masa Rasulullah, dan yang kedua ada Al-Quran masa sahabat. Nah, untuk yang periode pembukuan Al-Quran yang pertama, yaitu pada masa Rasulullah. Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah, sehingga pada saat itu kan belum banyak ya orang-orang yang menganut ajaran Islam, belum seperti zaman kita hari ini. Pada saat itu sembunyi-sembunyi diturunkannya Al-Quran ini secara sembunyi-sembunyi, yang dalam malam yang gelap kaum muslimin datang ke rumah Rasulullah untuk bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk mempelajari Al-Quran dan kemudian menyebarkannya. Dan sekelompok yang menyebarkan ini tadi, yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari dengan sungguh-sungguh, itu disebut dengan Al-Qurra. Dan pada saat itu, sahabat-sahabat Nabi menulis ayat-ayat Al-Quran itu di atas papan-papan, di kulit domba, pelepah kurma, dan lain-lain. Karena pada saat itu masanya belum maju seperti kita ini. Al-Quran sudah dibukukan, sudah dalam bentuk mushaf, itu belum. Pada saat itu memang sedang sembunyi-sembunyi sekali. Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Dan sahabat-sahabat juga datang kepada Rasulullah untuk belajar Al-Quran juga dalam malam-malam yang gelap secara sembunyi-sembunyi juga, karena takut diketahui oleh orang lain sehingga menyebabkan suatu masalah yang besar lagi. Dan karena seperti yang tadi, beberapa orang di antaranya kan tidak percaya dengan adanya Al-Quran ini, dengan adanya mukjizat Al-Quran itu, orang-orang pada zaman Rasulullah dulu belum percaya. Kemudian masuk ke Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutannya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, Khalifah berpikir untuk menghimpun ayat dan surat Al-Quran dalam satu mushaf. Karena khawatir terjadinya perang, kemudian di bawah pimpinan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran yang dihimpun dari papan-papan, pelepah kurma, dan lain-lain yang telah dipelajari dan dihafalkan, kemudian ditulis oleh sahabat-sahabat dahulu ketika bertemu dengan Rasulullah. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan pergantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, Khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, beliau memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat, yang diantaranya yaitu ada Zaid bin Sabit, untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah Utsman bin Affan juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirim ke Madinah. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran, yang 1 naskah ditinggal di Madinah dan 4 naskah lainnya dibagikan ke Mekah, ke Suriah, Kufah, dan Basrah, masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirimkan ke Yaman dan 1 lagi ke Bahrain. Naskah inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam, dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Semua naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah Khalifah pertama tidak berbeda, kecuali dalam satu hal, yaitu bahwa surat Al-Bara'ah dalam mushaf Khalifah pertama diletakkan di antara surat-surat Mi'un, dan surat Al-Anfal diletakkan di antara surat-surat Matsani. Sedangkan dalam mushaf Imam,
surat Al-Anfal dan Al-Bara'ah diletakkan di antara surat Al-A'raf dan Yunus. Kemudian kenapa kok mushaf-mushaf ini diambil lagi? Karena pada saat itu mereka atau khalifah-khalifah itu takut akan terjadinya penyelewengan, yang kemudian mushaf-mushaf itu dibakar. Untuk apa? Bukan karena mereka tidak percaya terhadap Al-Quran. Justru khalifah ini sangat takut terjadinya penyelewengan terhadap mushaf-mushaf ataupun ayat-ayat Al-Quran yang nantinya bakal memecahkan ajaran agama Islam, ataupun adanya mushaf-mushaf baru atau adanya ayat-ayat yang diganti oleh orang-orang yang non-muslim. Lanjut kita masuk ke dalam pengertian dan hakikat Al-Quran, yang mana Al-Quran menurut bahasa itu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Dengan kata lain, Al-Quran ini adalah sebuah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur. Kemudian lanjut, nama-nama Al-Quran itu ada beberapa istilah nama Al-Quran lain. Yang pertama ada Alkitab yang berarti buku. Kemudian yang kedua ada Al-Furqan yang berarti pembeda. Ada Al-Huda yang berarti petunjuk, yang mana Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh umat muslim yang mempercayainya. Kemudian yang keempat ada Al-Zikr yang berarti peringatan. Ada Al-Bayyinah yang berarti keterangan, ada An-Nur yang berarti sebagai cahaya. Bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai cahaya untuk umat muslim. Kemudian kita lanjut ke dalam bukti tentang kebenaran Al-Quran. Adanya bukti tentang kebenaran Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran ini yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Untuk yang pertama, menantang siapapun yang meragukan untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Itu adalah bukti tentang kebenaran Al-Quran yang dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad yang mengaku dirinya adalah nabi dan mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi hal tersebut mustahil dan tidak membuahkan hasil. Maka dari itu, bukti tentang kebenaran Al-Quran tadi sudah dituangkan oleh penjelasan saya di atas tersebut. Kemudian kita lanjut ke dalam isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, isi pokok dari kandungan Al-Quran yaitu ada 6 isi pokok. Yang pertama ada akidah yang kita bahas kali ini atau di pelajaran ini. Kemudian yang kedua ada ibadah, dan yang ketiga ada muamalah. Yang keempat ada akhlakul karimah. Yang ketiga ada tarikh atau menceritakan sejarah umat terdahulu. Yang keenam ada syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Segi keaslian Al-Quran, selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik itu dalam tulisan maupun isi kandungannya. Dan keaslian Al-Quran ini telah ditegaskan oleh Allah ataupun telah dijamin oleh Allah dalam firman Quran Al-Hijr surat 15 ayat 9. Segi isi kandungan Al-Quran, salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dan dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya itu lengkap, menjawab seluruh problematika
seluruh kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Jadi setiap zaman berubah, mau dari zaman Khalifah, zaman Rasulullah, zaman kita, zaman nanti, anak-anak dan terus generasi yang akan datang, itu Al-Quran adalah sebagai penjawab ataupun persoalan yang ada di dalam setiap generasi-generasi itu. Al-Quran dapat menjawab setiap problematika yang ada. Dari segi susunan bahasanya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun sangat berbeda dengan bahasa Arab yang pada umumnya. Nah, pada zaman dulu Al-Quran itu dikenal memiliki kemampuan yang bersyair. Segi misi yang diemban kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Namun, Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran ini dikatakan abadi dan universal. Kita lanjut dengan yang terakhir, yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran diturunkan ini, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Yang disebut kegelapan itu sama dengan kebodohan yang telah saya jelaskan di atas tadi, yaitu mereka menyembah berhala, menyembah nenek moyang, dan lain sebagainya. Yang mereka itu disebut dengan masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang ada pada zaman kebodohan. Dengan adanya Al-Quran ini, mereka mengetahui bahwa adanya petunjuk yang benar. Sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka semua menyembah berhala, ada yang kemudian menyembah Allah dengan mengetahui adanya Al-Quran ini, namun ada juga yang tetap meneruskan kebodohan mereka. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Quran bisa disebut dengan menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Baiklah, materi hari ini saya anggap sudah cukup banyak sekali dan semoga dapat memperbanyak pengetahuan kita dan pastinya dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya bisa ditanyakan atau ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.